بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد، وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد، وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنات وولي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به بجميع علومه بستارين آمين. Halaman 18, Al-Babu Tasi' fi Fadilati Salatil Jamaah. Bab yang ke-9 menyatakan keutamaan salat berjamaah. Kita baca yang di pinggir. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, Abu Hurairah berucap, Yarsidin awsani habibi, mewasiatkan kepadaku oleh kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, beliau bersabda kepadaku, Ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, salli, sembahyanglah engkau, ma'al jama'ati, berjamaah, walau kunta jalisan, sekalipun engkau sembahyangnya dalam keadaan duduk. Fa inna Allaha yu'tika bi kulli salatin, karena sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan kepada engkau bikulli salatin, pada tiap satu salat, thawaba 50 wa isrina, pahala 25, bi ghairil jama'ati, pada bukan selain berjamaah. Jadi Abu Hurairah diwasiati jangan sembahyang Nabi kada berjamaah, sebab 25 pahala gandanya melebihi orang yang kada berjamaah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, fadlu salatil jamaati, keutamaan kelebihan salat berjamaah, ala salatir rajuli wahdah, atas sembahyang si laki-laki seorangan, khamsun wa isruna darajatan, 25 derajat. 25 derajat. Jadi orang sembahyang seorangan tuh kayak apa aja, menyasah tetap tadahulu talaju orang yang berjamaah. Tapi dengan catatan syaratnya yang seorangan ini nya kada khusyuk. Bila yang seorangannya kada khusyuk, yang berjamaah kada khusyuk, sama-sama kada khusyuk nih, maka tetap talaju yang berjamaah. Apalagi maka berjamaah maka khusyuk. Misalnya bang, amun berjamaah kada khusyuk, kada kawa khusyuk, mun saorangan kawa khusyuk, mun saorangan kawa khusyuk di rumah, bila berjamaah kada kawa khusyuk. Macam-macam gangguannya. Apakah misalnya bila berjamaah misalnya tali hati lawan seseorang, melihati janggut sidin keingatan lawan kambing seorang meninggal, lalu kada kawa khusyuk, anak menangis ya terus misal nih. Maka ini mau pakai kasus yang kayak ini jadi Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bagus sembahyang seorangan. Jadi khusyuk sembahyang itu termasuk zatnya sembahyang. Jadi khusyuk itu terbagian dari zatiah sembahyang. Sedangkan berjamaah itu termasuk gawian yang di luar sembahyang.
sama-sama berhubungan lawan sembahyang, tapi taparak khusyuknya pada berjamaahnya lawan sembahyangnya ninto. Jadi bila kita kawa khusyuk, bila seorangan kawa khusyuk, bila berjamaah ada kawa khusyuk. Nah, tapi ini bila kawa khusyuk lah, amun seorangan ya kakak itu pang juga, berjamaah ya kakak itu pang bik berjamaah. Nah itu. Syarat yang kedua pulang berjamaah inilah. Pertama tadi kan khusyuk, bilanya pasti khusyuk. Bila seorangan, bagus seorangan. Yang kedua, berjamaah. Ini bukan jangan sampai kita gara-gara anak berjamaah lalu bergasak-gasak kitanya yang bergasak-gasak sampai berbuka-buka. Oh, maka sambil berbuka sambil melilit surban. Kada ingat betapi. Sampai bergasak-gasak maka itu hendak menyempati. Nah ini pun dilarang. Jadi berjamaah ini waktunya kita yang hendak berempat berjamaah ini jangan sampai mudah kayak bergesakan balalajuan sudah motor mesti menyasar. Kalau tahu di orang lagi salib terus itu kesalahan itu. Jadi agama sudah mengajarkan bila terlambat masbuk ada aja caranya. Kadosa mudah kayak yang racing itu di jalan. Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sambungannya masih. Wa fadlu salati tatawwu'i fil baiti, dan keutamaan sembahyang sunat di rumah, qabliyah ba'diyah maksudnya. Qabliyah ba'diyah ala fi'liha fil masjid, atas mengerjakannya di masjid, ka fadli salatil jama'ati ala salatil munfaridi, seperti perumpamaan keutamaan sembahyang berjamaah atas sembahyang seorangan. Jadi berjamaah sembahyang yang wajib itu ganal pahalanya daripada seorangan, itu hukum asal. Nah, menggawi sembahyang qabliyah ba'diyah di rumah orang kada melihat itu lebih afdal daripada di masjid. Seperti afdalnya berjamaah yang mengerjakan yang wajib dengan yang kada berjamaah mengerjakan yang wajib. Nah, tapi pulang mun qabliyah ba'diyah ni mun di rumah kada tagawi, di masjid nya tagawi, nabi di masjid menggawi. Pulang dia kelak imbah tuntung juhur, aku di rumah jingin menggawi aja. Masalahnya afdal di rumah, boleh ke rumah membuka TV kada begawi lagi. Nah, ini mau kayak kasus nangka ini bagus menggawi di masjid. Boleh ke rumah, makanan jamanya. Kenapa makanannya bebanam jam, lewaknya aja. Mau langsung makannya kadang-kadang sembahyang. Namun kayak ini cara bagus di rumah aja, bagus di masjid aja ba'diyah qabliyahnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, salatul jama'ati tafdhulu salatal fardhi, sembahyang berjamaah melebihi salatal fardhi, salat sendirian, bi 27 darajatan, dengan 27 derajat. Jadi ada riwayat dua, ada memadahkan 25, ada memadahkan 27. Yang bagus tuh gabung keduanya, banyak ya kalau. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, afdhalus salawati 'indallahi ta'ala, paling afdal sembahyang yang 5 waktu tuh, yang mana yang paling afdal? 'Indallahi ta'ala, di sisi Allah Ta'ala, salatu subhi, yaitu sembahyang subuh, yaumal jum'ati, subuh Jumat, fi jama'atin, dibawa berjamaah. Nah, jadi sekurang-kurangnya kita berjamaah ini paling kurang. Nah, bila subuh kita kan banyak gawian misalnya di pasar. Nah, sekurang-kurangnya subuh Jumat yang kita berjamaah. Sebab itu afdal benar. Nah, maka subuh Jumat itu supaya orang mau berjamaah pulang model kayak memancing nih. Bermakanan. Subuh Jumat barangnya kambing bebenam lah. Nah, jadi kan yang kadang mau turun timbul mau turun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita, man shalla, barang siapa salat sembahyang,
Salat subhi, salat subuh fil jamaah, dalam keadaan berjamaah. Nah, subuh berjamaah sudah kayak kita ini. Summa, kemudian jalasa, duduk, kada langsung imbas salam, kada langsung berdiri itu. Duduk berwirid. Yadzukurullaha ta'ala, berwirid. Napa dibaca? Apa yang diarahkan guru kita itu yang dibaca, jangan mengarang-arang seorang, apalagi mengarang seorang. Hatta tadlu'as syamsu, sampai matahari timbul terbit waktu isyraq. Nah, waktu isyraq itu yang kayak kita rajin tontonan tuh, isyraq tuh. Nah, imbas sembahyang subuh duduk, salam, tetap duduk, jangan keluar berwirid sampai waktu isyraq. Kana lahu sitrun minan nar, maka inya berisi dinding yang menindinginya kena dari api neraka. Nah, wa bariun minan nar, dan selamat dari api neraka. Ini satu riwayat. Jadi amalan supaya kita tadi ada berisi penghalat di kita. Di dunia ini kita hendak berisi penghalat ya, kalau pagar diri napa aja guru jadi dunia ini supaya nyaman aja, supaya kadang-kadang kejahatan orang aja. Mencari pagar diri, padahal pagar diri di akhirat penting banget dari api neraka. Di riwayat yang lain dipadahkan, barang siapa imbah subuh berjamaah sudah, imbah salam berwirid sampai matahari timbul waktu isyraq, itu sama dengan pahala ibadah bahaji dan umrah yang sempurna aja Nabi, yang sempurna. Jadi amalan kita yang ada berduit ini itu tuh bahaji dan umrah, susunnya lapis berapa lapis ke kopi haji. Tiap subuh yuk. Di riwayat yang lain pulang dipadahkan, barang siapa imbah subuh berjamaah berwirid sampai waktu isyraq, di riwayat yang lain nih, maka orang tadi dihukumin kayak beribadah samalaman suntuk. Nah, tapi subuhnya berjamaah, beribadah samalaman suntuk. Jadi mun kita hendak dianggap bertahajud juga, nah jangan subuh ada berjamaah. Subuh berjamaah. Maka subuh berjamaah ini mau kada mau bangunnya kan sebelum subuh ya, kalau itu mau kada mau. Jadi bangun kita sebelum subuh itu didikan sebenarnya untuk kita. Didikan menjadi tergolong orang-orang minas sholihin. Jadi memang tabiat kelakuan orang sholihin itu kayak itu. Kita ini kan ada orang saleh cuma hirip-hirip barang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatur rajuli fi jama'atin, salatnya si laki-laki berjamaah, tazidu ala salatihi wahdah, melebihi atas sembahyangnya seorangan. Berapa lebihnya? Khamsan wa isrina darajatan, 25 derajat. Fa idza shallaha, apabila si laki-laki tadi sembahyang berjamaah, bi ardin falatin, di tempat, asal makna bumi atau tanah, maksudnya di tempat yang keadaan tempat itu falatin, banyu kada banyak di situ, sedikit. Mengkaya di Afrika banyu ngali benar aja, ujar habar jomang juga ada sok situ bang. Alih banyu, pokoknya baharaga benar banyu satu titik nanti. Nah maka bagi orang nang kaya ini, walaupun banyunya sedikit benar, tapinya kawal berjamaah, dan berjamaahnya tadi fa'atamma wudu'aha, menggunakan wudu yang sempurna. Wudunya tadi sempurna, yang sunat-sunatnya digawi, padahal banyunya sedikit, tetap dilaksanakannya sunat-sunatnya. Wa ruku'aha, dan menyempurnakan rukuknya pulang. Wa sujudaha, dan menyempurnakan sujudnya pulang. Balagat salatuhu khamsina darajatan, maka mencapailah sembahyangnya yang tadi 2 rakaat subuh misalnya, itu khamsina darajatan, 50 derajat,
Jadi 25 itu dikali ganda pulang. Jadi 50 derajat. Banyu ngalih ya, kalau kayak di perjalanan misalnya banyu ngalih, kawa kita bujur-bujur bodoh sampurna, kawa sembahyang itu betul berjamaah pulang. Itu 25 asalnya diganda akan menjadi 50 ganda. Menjadi 50 derajat gitu. Gandanya 2 kali lipat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man adrakal jama'ata arba'ina yauman. Barang siapa ma'amaliyahkan, adraka itu memperdapati asalnya. Maksudnya ma'amaliyahkan berjamaah arba'ina yauman 40 hari. Jadi subahakan kita tuh sembahyang berjamaah 40 hari berturut-turut, jangan berpegatan. Kataballahu lahu, Allah tulis baginya baratan minan nar. Nah, tulisan Allah ini narnya sudah tulisan ketetapan narnya. Ditulis Tuhan baginya terlepas dari api neraka. Nah, apalagi kita sudah ujur umur tuha ya kan. Gawian gak ada lagi misalnya kan, santai aja lagi. Sampai usahakan sampai 40 hari ini dihitungi lawan tanggal. Dipastikan terlepas dari api neraka. Wa bara'atan minan nifaq, dan terlepas juga dari sifat munafik. Ini yang manggawinang kaya ini yang nyaman bebuhan kananakan pondok pesantren. Ya kan di situ berjamaah harus tuh. Jadi yang urusan yang 40 hari, jangan lebih 40 hari gini buahnya sudah terlalu tergawin itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, man shalla, barang siapa sembahyang atau salat al-burdaini, 2 sembahyang yang dingin, asalnya sembahyang asal makna dingin, 2 sembahyang yang dingin, dakhalal jannata bighairi hisab, maka masuk surga kada hisab. Maksudnya di sininya ma'amaliyahkan sembahyang 2 sembahyang yang dingin, maka masuk surga kada hisab. Ngalih sembahyang ini nih. Pertama sembahyang subuh, kedua sembahyang asar, kawa berjamaah, ya melihakannya sampai ke mati, maka masuk surga kada hisab. Jadi sembahyang subuh lawan sembahyang asar itu 2 sembahyang yang dingin ya Nabi. Karena subuh dihitungi ya manusianya. Ada yang berduaan ya, makmum lawan imam, imamnya yang abah, makmumnya yang anak, berdua aja. Subuh tuh, asar sedikit orang. Sebab asar itu paharatan raminya di pasar manusia. Ada yang berjualan asik, ada yang berbingkil asik, macam-macam asik tuh. Waktunya tuh alih benar. Hendak maampihi gawian tuh nah. Alih benar. Nah, maka 2 waktu itu termasuk yang sulit kita. Sembahyang asar dan sembahyang subuh berjamaah. Kawa kita mengamalkan sampai ke mati berjamaah itu tuh, maka masuk surga kada berhisab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man syahida ay hadara, barang siapa menyaksikan, maksud menyaksikan ini selalu menghadiri salatal jamaati, maksudnya empat menggawi juga berjamaah, kada yang melihat aja tuh. Maksudnya barang siapa bersembahyang berjamaah, hadir sembahyang berjamaah, kataballahu ta'ala lahu, Allah tulis baginya lahiban wa raji'an, pergi dan pulangnya, asyara hasanatin, 10 kebaikan. Jadi mendatangi masjid berjamaah tadi dan buliknya itu pun ditulis Tuhan 10 kebaikan. Wa maha anhu,
asyara sayiatin, dan Allah hapus 10 kejahatan. Wa rafa'a lahu asyara darajatin, dan Allah angkat 10 derajat. Ini pintangan langkah batasnya. Lain lagi urusan sembahyangnya. Tambahan di kita ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, la sholata, tidak ada salat 5 waktu. Tambahannya 5 waktu di situ. Li jaril masjidi, bagi orang yang rumahnya dekat dengan masjid, illa fil masjidi, melainkan di masjid juga. Nah, jadi kadada sembahyang 5 waktu bagi si laki-laki, kecuali sembahyangnya di masjid juga. Amunnya rumah baparakan lawan masjid, pada tangga aja kita. Tapi dengan catatan kadada uzur. Mun ada uzur, apa uzur berjamaah? Yaitu uzur Jumat. Jadi uzur Jumat itu sama dengan uzur berjamaah. Garing kah misalnya, pokoknya 3 kepala di awak garing sakit, kepala di atas, kepala yang turun, dan kepala yang sakit misalnya, kada kawa berduduk, kada kawa apa segala macam. Nah, boleh kada berjamaah. Atau ada yang ditunggui orang garing, seorang sihat saja cuma menunggui orang garing, kada ketinggalan, boleh juga kada berjamaah. Atau bila berjamaah cuma orang duit seorang, lu menghadangi menjaga harta itu, nah boleh juga. Sebab kada ada lagi yang lain menghadangi menunggui. Mun seorang turun ke masjid, habis dirampok orang rumah. Nah, itu boleh juga, namanya itu kada berjamaah. Atau hujan lambat benar, ila berjamaah basah, payungnya kita kirap, mun berpayung sebab hujan lawan badai-badainya. Nah, boleh juga kada berjamaah. Tapi misalnya kita berisi mobil berisi banyak di halaman rumah nih, imbantu pulang kada gunakan dia, masalahnya masjid bala tawing lawan rumah seorang, menghidupi mobil naham menyebelah. Nah ini naranya kada berjamaah juga, ujur kada ada. Itu kawa dipadahkan orang tadi kada sempurna iman lawan Allah Ta'ala. Ujur kada ada aja kita. Ya, tapi berjamaah ini laki-laki. Amun bini-bini, lihat dulu. Bini-bini itu kan bisa bini kita, bisa anak kita, bisa ading kita. Itu tanggungan kita berarti anda. Bila bini-bini ini putri Indonesia, anak kita, bini kita, ading kita putri Indonesia, artinya bila laki-laki melihat, hendak memiliki melihatnya, maka jangan jadi fitnah, haram hukumnya berjamaah ke masjid. Nah, kadus sahabat berjamaah ke masjid, jaga takipai orang kopiah. Apalagi yang bakarina ke masjid bagi coba make up segala macam. Imam aja tak salah baca. Nah, jadi dilihati dulu berjamaah ke masjid itu jangan pina menampilkan. Makanya kalau nya bini-bini berminyak harum, jangan terlalu kaciuman benar. Kaciuman laki-laki, yang lain laki seorang nih kaciuman laki-laki, lain laki seorang, itu dihukumi berzina. Nah, dihukumi berzina kita lawan laki-laki ninto. Lubang pian bisi bini di rumah, bila anak keluar ke pasar berminyak harum, mendingur minyak harum. Maka di pasar itu banyak berapa laki-laki itu mencium harumnya. Maka bila mencium itu udah melihat itu, oh sidinkah aja. Nah ya kalau terlihati, maka dihukumi orang tadi berzina lawan seberatan laki-laki yang mencium bau minyak harum bini kita tadi. Dipadahi ya begimitan ya kalau. Nah, jangan berdiam laki dipadahi. Berminyak harum to manyai ya biar, yang ngai ya biar. Bini sudah 70 umur, yang juga. Yang ngai ya.
Jangan hendak ke pasar, jangan. Karena wajah kita berduaan di kamar aja hanya bunyinya haram. Tapi yang larang bini ini kepala suko. Laki kada bakutik. Ngapa serah kowe aja. Aku juga yang berusaha. Ngapa ada laki pada kayu seperti Paisa. Nutu akhir zaman laki ada kawa mandidik bini. Apa ujar bini? Itu dia tanda-tanda akhir zaman. Nah, tanda-tanda akhir zaman. Jadi kewajiban mendidik bini itu laki. Nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, "Salatul jama'ati rahmatun." Bermula sembahyang berjamaah itu adalah rahmat atau kasih sayang. Maksudnya kasih sayang dari Allah. Wa huwa khairun minad dunya. Berjamaah itu lebih baik daripada dunia. Wa ma fiha dan isi-isi dunia. Sembahyang berjamaah tuh kita tahu. Jika diungkai pahalanya sunyi pasar. Untung pahalanya ada diungkai. Wal jama'atu rahmatun. Sembahyang berjamaah itu rahmat, kasih sayang. Wal firqatu, sedangkan mubarakah berpisahnya kita gara-gara tersinggung. Biasanya berjamaah cuma gara-gara tersinggung tak salah ucap si imam ampi turun ke masjid itu azab. Jadi kita ke masjid itu karena Allah, bukan karena imam. Amun karena imam ya tuh bisa ampi berjamaah. Aku mau imamnya untuk ada akun dia. Kenapa? Singgung. Nah, makanya karena Allah. Mun karena Allah tuh siapa ke imamnya? Jadi jangan kita tuh bersifat penyinggungan. Ini bisa kayak itu pian. Di mana-mana ini tuh terjadi nih tuh ada yang anupang di mana-mana ada yang di mana aja tuh di mana-mana. Kepandiran rame tersinggung ampi berjamaah. Nah itu. Nah jadi kesimpulannya bertanya kesimpulan sudah tadi tidak ada kesimpulannya. Allahu a'lam. Kita baca rutibul atas. Habislah satu bab. Barang siapa aja Nabi belajar satu bab lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Alhamdulillah benar.